pertanyaan, dan ini pertanyaan saya. Tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi selama 5 tahun yang berkisar 70%, apa sih yang didapatkan oleh bangsa ini dari tingkat kepuasan itu? Saya nggak masuk dulu dah ke 100 hari ya. Apakah ekonomi kita membaik? Apakah penegakan hukum membaik? Apakah perlindungan terhadap hak asasi manusia membaik? Apakah kebebasan berpendapat membaik? Apakah polisi kita, ya kan, makin membaik? Ya, apakah tingkat kesenjangan kaya miskin makin membaik? Apakah dinasti politik makin bisa dikurangi? Dengan 5 tahun kepuasan kepada Pak Jokowi itu berkisar di angka 70%. Itu pertanyaannya, nggak perlu jawab. Silakan jawab oleh publik. Baik, silakan publik menjawab. Okay. Dalam menyambut 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Gibran, di mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap Prabowo Gibran menurut survei Litbang Kompas mencapai 80,9%, dan ini merupakan pencapaian yang sangat tinggi dibandingkan presiden sebelumnya yaitu Jokowi. Namun seorang pengamat politik yaitu Ray Rangkuti memberikan suatu gambaran kepada pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya dengan memberi contoh di masa pemerintahan Jokowi yang mana selama 5 tahun terakhir tingkat kepuasan masyarakat kepada Jokowi lumayan tinggi, berkisar di atas 70%-an. Namun Ray Rangkuti mempertanyakan soal apa yang didapat oleh bangsa Indonesia dengan tingkat kepuasan yang lumayan tinggi tersebut. Apakah ekonomi membaik? Apakah penegakan hukum membaik? Apakah perlindungan terhadap hak asasi manusia membaik? Apakah kebebasan berpendapat membaik? Apakah kepolisian makin membaik? Apakah tingkat kesenjangan kaya dan miskin membaik? Dan apakah dinasti politik makin bisa dikurangi? Karena bagi saya, kecil aja kita lihat kasus pagar bambu. Nah, masuk ke situ tuh. Pagar laut. Pagar laut itu, pagar bambu di laut, ya kan? Pagar bambu di laut menjelaskan kepada kita gimana tata kelola pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang membuat Pak Prabowo jadi kerepotan. Anda bisa bayangkan berbulan-bulan kita untuk hanya nyari tahu siapa sih yang punya ini gitu loh. Ya sampai hari ini. Dan hari ini dan sebagainya. Oleh karena itulah saya mau ingatkan kepada Bung Noel dan kawan-kawan semua, kalau masih sedang di sana karena udah nggak tantangan sih menurut saya 80% itu apa yang saya mau ingatkan kepada kalian semua gitu. Kalau kalian berpuas diri pada soal kepuasan terhadap pemerintah, lanjutkan program-program populis ini. Tapi saat yang bersamaan kita menghadapi tantangan besar di masa mendatang, warisan dari Pak Jokowi apa itu? Kerusakan moral berdemokrasi, kebebasan berpendapat yang hancur, korupsi yang meningkat, polisi yang aut-autan seperti yang kita ketahui sekarang. Perlu tuh kalau memperbaiki polisi segera copot Kapolri yang sekarang Pak Sigit. Tanpa pencopotan kepada Pak Sigit, jangan harap akan ada reformasi institusi polisi. Terima kasih. Walaupun tingkat kepuasan masyarakat kepada Jokowi di atas 70%, tidak patut juga dikatakan pencapaian yang sangat baik. Terbukti menurut Ray Rangkuti bahwa persoalan pagar laut sudah menjelaskan kepada masyarakat bagaimana cara tata kelola pemerintahan Jokowi yang mana sekarang membuat Prabowo kerepotan dalam menangani pagar laut tersebut. Sehingga Ray Rangkuti mengingatkan kepada para pembantu di pemerintahan Prabowo, kalau memang program-program pemerintahan sebelumnya yaitu Jokowi dianggap baik, silahkan dilanjutkan. Tetapi di saat bersamaan ada tantangan besar yang diwarisi oleh Jokowi, yaitu kerusakan moral dalam berdemokrasi, kebebasan berpendapat yang hancur, korupsi yang meningkat, polisi yang aut-autan. Dan kalau ingin ada reformasi di dalam tubuh institusi kepolisian, menurut Ray Rangkuti, copot Kapolri sekarang ini yaitu Letsio Sigit. Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih.